ngelihat dirinya sendiri terus tanpa ngelihat orang lain kayak gitu, terus memikirkan dirinya sendiri, tidak nggak peduli sama orang kayak gitu. Jadi dia terus-terusan ngelihat dirinya sendiri bahwa kok aku gagal terus. Harus berani merasakan bahwa namanya sedih, kecewa, ya kan, kecewa kan jelas kan. Iya, namanya pasti. gagal kan kayak udah mengusahakan sesuatu nih dengan amat sangat, tujuannya dia udah tahu pasti, tapi ternyata waktu dikerjakan ya belum mampu sampai sana. Fase setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Iya benar. Kesuksesan setiap orang juga berbeda-beda. Kita nggak bisa samain manusia yang ini sama kesuksesannya dengan manusia yang ini. Sekalipun tadi dari ceritanya Lia sama-sama satu teman sekolah, ternyata kan jalurnya pun ternyata juga berbeda. Guys, kayaknya ada yang baru ya? Iya nih, bener. Ya kan? bener. Ini warnanya baru. Oh Kemarin iya. warna apa coba? Kemarin kayak warna abu-abu kan? Warna hijau. Hijau, Kok bisa Bang. abu-abu ini abu-abu? Iya, bajumu yang abu-abu. Abu-abu ya? Hijau. Sekarang ganti warna. Oh iya, warna krem aja ya, biar terang, biar Oh cerah iya, bener gitu banget, ya. bener. Tapi ada lagi. Lihatlah tanganku ini bisa Oh iya, kemari, bener. kesana kemari maksudnya, tanpa aku harus capek-capek gitu kan. Nah iya, bener. Iya, jadi kita nggak lagi megang ini pakai tangan, tapi sekarang kita ada stand kayak gitu kan. Jadi kita bisa bebas sih tangannya, ya kan. Leluasa untuk berekspresi, bukan cuma dari wajah tapi dari gerak tubuh. Oh, aduh, iya nih bener. Halo semuanya, selamat datang kembali di Felicia Podcast, di mana tentunya kita pasti akan bahas hal-hal yang relate nih dengan kehidupan kita sehari-hari, ya nggak sih? Benar. Nah, jadi hari ini aku punya pertanyaan nih buat kalian. Apa tuh? Cok sulit-sulit pertanyaannya. Oh iya, oke. Jangan. Iya. Jangan. Ojo itu kayaknya V yang bukan dari Surabaya nggak tahu Iya deh. bener. Maafkan. Nah oke nih, aku pengen tanya, pernah nggak sih kalian ngerasa dunia ini tuh nggak adil kayak gitu kan? Apalagi kalau kita ngelihat nih ya, kok aku mengusahakan ini tapi gagal. Orang ini mengusahakan ini tapi berhasil. Kok bisa ya? Padahal aku melakukan sesuatu ini dengan usaha yang sama, tapi kok dia berhasil, aku enggak kayak gitu. Jadi kan kita kayak masa kayak gitu kan akhirnya. Benceno kan? Iya, kayak bener-bener harusnya kan aku juga bisa, kenapa aku nggak bisa kayak gitu. Akhirnya nggak bersyukur, terus akhirnya gerutu, ngomel-ngomel kayak gitu kan. Ngomel-ngomel sendiri gak jelas ya. Iya bener. Nah pernah nggak sih lu yang ngalamin kayak gitu? Aku pernah sih. Jadi pas aku pengen di univ yang aku mau, tapi ternyata malah temenku yang masuk situ. Wah, Itu nyesek banget sih. banget. Ngerasa kayak gak adil banget ini dunia ya. Iya Iya, bener. nggak adil. Kayak seolah-olah dunia tuh runtuh gitu kan. Kayak Gak setuju enggak ya. sih. Terus kalau Cia pernah nggak? Ya iyalah, gak adil. Kenapa ada sing kaya? aduh berat ini. Terus habis itu kenapa juga ada sing miskin? Ya miskin, kaya-kaya. Kenapa nggak sama ya semua? Iya Kayak bener. merata ya? Iya, kenapa nggak merata? Nggak adil Ya, padahal toh itu. sama-sama makan nasi. Iya. Ini konteksnya Indonesia ya. Kayaknya di luar Iya, di luar kayaknya nggak semua nasi. Iya kan? Padahal ya makannya sama, ini juga sama, itu juga sama. Tapi kenapa ya? Kok beda kayak gitu? Sama-sama bayar pajak. Loh. Enggak usah sampai sana, enggak usah. Jangan. Stop. Lanjut. Merasa dunia nggak adil, akhirnya kita jadi mengasihani diri sendiri. Atau bahasanya gaulnya ya self pity. In English gitu kan. Apa itu? Oh iya, mengasihani diri sendiri. Oke. Iya, jadi menurut Cia self pity itu ya apa sih? Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Ya itu, mengasihani dirimu sendiri. Jika merasa kayak mengasihani terus-terusan, merasa kenapa kok diri kita ini kok salah terus kayak gitu. Itu mengasihani diri sendiri. Ya kenapa orang lain bisa gitu, sedangkan aku enggak. Iya. Kayak gitu. Kenapa kok kayak gini, kayak gitu, terus membandingkan dengan keadaan ataupun mungkin orang-orang lain yang di sekitar kita gitu juga nggak sih? Iya. Akhirnya kan ada juga nih beberapa orang yang terjebak
dalam mengasihani diri sendiri. Menurut kalian ya, kenapa sih orang itu kok bisa terjebak dalam perasaan itu? Kalau dari aku ya, tadi dari penjelasan kalau misalnya self pity kan mengasihani diri sendiri. Itu salah satu faktor kayak aku tadi ya, cerita kayak berasa dunia ini nggak adil pas ngerasa gagal terus-terusan. Jadi iya sih. ya itu menurutku juga termasuk faktor di mana orang itu terjebak di self pity itu. Jadi terus-terusan mengalami kegagalan kayak gitu sih. Tapi selain faktor kegagalan juga, kenapa orang kok terjebak dalam self pity itu? Karena mereka ingin selalu dimengerti nggak sih? Oh, Ya gimana kan? tuh? Jadi contohnya kalau misalnya dia merasa kasihan nih sama dirinya, terus habis itu dia punya masalah, mereka post nih di status, di sosial media yang lain. Kemudian tanpa sadar kan pasti ada teman-temannya kan yang komen, iya bener banget loh, aku juga kayak gitu. Iya, Jadi iya, orang iya, lain iya. tuh juga memvalidasi bahwa apa yang dia rasakan tuh benar. Ya iya, kan? iya. Jadi kayak itulah contoh-contohnya di mana orang-orang akhirnya terjebak bahwa self pity ya nggak apa-apa gitu. Padahal kan itu sebenarnya nggak boleh dan harus kita hindari atau bahkan Jangan dihilangin, sampai ada jangan ya. sampai ada dalam setiap hidup diri kita gitu kan. Tapi nggak bisa bohong sih, itu kayaknya banyak manusia yang kayak gitu ya. Iya sih, semua orang kayaknya rata-rata pasti ada di satu fase mereka self pity. Iya kan? Iya benar banget. Nah, kalau misalnya self pity terus menerus nih kayak tadi kan, udah divalidasi nih lagi kan apa sama orang lain kan, tambah dia Iya. merasa wah, ya aku orang yang paling kasihan di dunia ini kayak gitu kan sampai apa maksudnya dramatis kayak gitu. Iya. Nah dampaknya kan akhirnya negatif nggak sih? Maksudnya dia kan jadi nggak ngapa-ngapain gitu nggak sih? Ya ngestak di situ-situ Iya, aja ya kan. Pasti ngerasa kok aku terus yang gagal, kok Iya. orang lain kayaknya hidupnya udah sukses, kok aku gini-gini aja ya gitu ya. Terus-terusan kayak gitu, terus akhirnya dari situ ngerasa kayak ya ngelihat dirinya sendiri terus tanpa ngelihat orang lain kayak gitu, terus memikirkan dirinya sendiri, tidak nggak peduli sama orang kayak gitu. Jadi dia terus-terusan ngelihat dirinya sendiri bahwa kok aku gagal terus gitu. Iya, terus sampai stres, Oh iya, sampai benar. akhirnya kan bisa menyerang ke fisiknya mereka juga kan. Karena mereka terus-terusan mikirin cuma dirinya sendiri, akhirnya sakit-sakit sendiri, timbul penyakit yang sebenarnya nggak ada, akhirnya ada ya karena pikirannya dia yang nggak bisa keluar dari situ, nggak bisa keluar dari arus atau putaran kegagalan itu nggak sih, iya kan? Iya. Benar. Iya ya, apalagi itu kan benar-benar akhirnya membuat dia kan nggak bisa move on dan melakukan sesuatu kan. Iya. Bikin Ya, ngestak iya. di situ-situ aja ya. Iya, akhirnya kan ya itu menuntut yang Cia bilang tadi kan, terus untuk dimengerti. Ya udah, emang kayak gini, sebisaku, semampuku. Ya kamu harus ngertiin aku. Akhirnya kan kayak gitu kan ya. Nah, Ada- ya. Hah? Silakan. Oke. Nah itu ya kayak tadi yang udah aku singgung sedikit-sedikit tentang aku yang gagal masuk univ yang aku mau. Itu aku merasa kalau misalnya oh aku dulu ternyata self pity ya dari penjelasan yang tadi ya. Ya pas itu aku sama temanku sama-sama di sekolah yang sama daftar univnya juga sama gitu loh. Wow. Dan rankingnya pun lebih tinggi aku kayak gitu dia. Waduh. Di jurusanku kayak gitu. Tapi ternyata malah dia yang keterima. Jekno kan? Nyesek itu lebih ke nyesek banget. banget beneran nyesek banget sampai stres sampai bener-bener aduh kok aku gagal ya di sini padahal usahanya juga sama tapi kelihatan di situ harusnya ya Iya. ya oke lah usahanya nggak tahu sih dia usahanya di belakang kayak apa iya, juga iya. aku nggak tahu cuman ya dari situ aku ngerasa kok kayak gini kenapa kok aku nggak berhasil gitu jadi ya aku merasa bahwa diriku saat itu self pity tapi aku nggak terus-terusan terlarut di dalam situ ngestak karena Iya. nggak enak banget dalam keadaan stres itu benar-benar nyerang fisik itu benar banget capek ya dalam pikiran juga Iya, iya. akhirnya aku bangkit dengan masuk universitas swasta di situ Oke. ya mungkin ada jalan yang lain ya Ha-ha. mungkin agak berat mungkin bagi sebagian orang mungkin cuman menurutku pasti ada jalan lain yang bisa ditempuh kayak gitu Iya, benar. pasti ada jalan lain jadi nggak cuman ngestak di masalah itu aja dari
mengasihani diri sendiri dari kegagalan itu tadi, akhirnya mengasihani diri sendiri, ngestak. Nggak banget sih menurutku, capek beneran capek banget. Jadi harus bangkit dari kegagalan itu, kita harus terus-terusan belajar, bangkit, semakin naik level lah ya. Waduh, ya bener-bener. Tapi Nili, aku mau tanya, kan kita tahu bahwa semua orang pasti ada pada satu fase mereka self pity, ya kan? Tapi ada dua kemungkinan nih, kok ada dua kemungkinan? Maksudnya ada dua tipe. Ada mereka yang sadar bahwa mereka sudah ada di fase self pity, tapi ada juga mereka-mereka yang nggak sadar bahwa mereka ada di fase self pity. Nah, gimana caranya mereka yang nggak sadar ada di dalam fase self pity ini, mereka bisa bangkit? Kalau tadi yang sadar dia langsung ambil sikap bangkit lagi kan, tapi yang nggak sadar ini gimana cara menolongnya? Harus berani untuk menerima kegagalan itu sih. Harus berani merasakan bahwa namanya sedih, kecewa, ya kan, kecewa kan jelas kan, namanya pasti. Gagal kan kayak udah mengusahakan sesuatu nih dengan amat sangat, tujuannya dia udah tahu pasti, tapi ternyata waktu dikerjakan ya belum mampu sampai sana kayak gitu. Itu diperlukan keberanian sih. Kan ibaratkan face to face nih dengan namanya kegagalan. Mengklaim bahwa dirimu pernah gagal itu kan nggak gampang ya. Iya, benar. Itu kan sesuatu yang aduh berat banget nih aku harus ngakuin kalau aku gagal. Apalagi effortku udah segini gitu, tiba-tiba dihadapkan kegagalan nih nggak gampang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, dicerna aja perasaan itu, perasaan sedih, marah, kecewa. Tapi ya habis itu apa yang dilakukan ya? Keluar dari situ harus mampu jalan lagi. Ya anggap aja itu semua sebagai pembelajaran atau batu loncatan gitu lah ya, untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu sih. Tapi terus gimana sama orang-orang yang mereka udah gagal nih, misalnya di percobaan pertama, di ujian pertama mereka gagal. Terus habis itu mereka mencoba di ujian kedua, ya mereka terus gagal lagi. Terus dia coba lagi di ujian ketiga, terus dia gagal lagi. Gagal. Terus ya apa? Nasib. Enggak, itu bukan nasib ya, nasib ya itu enggak. Iya, mungkin kayak apa nasibnya orang itu emang gagal terus ya. Jangan pikir gitu ya. Jangan berpikir itu nasib ya. No. Nah, itu dari situ ini aku jadi keinget sesuatu nih. Ada kata-kata nih ya. Kalau misalnya kegagalan itu awal dari kesuksesan. Jadi mungkin ya gagalnya kayak kita ngerasanya nih berkali-kali. Tapi kok orang itu nyoba sekali langsung berhasil, langsung bisa. Tapi kok proses kita itu lama gitu loh. Gagal dari fase yang pertama, kedua juga gagal. Menurutku itu harus dilewatin aja ya. Berarti pada saat itu ya mungkin ada pembelajaran yang memang harus kita belajar dari situ untuk mencapai kesuksesan itu tadi gitu sih. Jadi bukan kayak nasibnya memang buruk ya orang itu ya. Aku gak setuju sama itu sih. Aku gak setuju. Oke. Ya, jadi emang harus bangkit nih ya. Harus menerima kegagalan juga. Nah, jadi gimana nih caranya supaya kita bisa melewati nih fase self pity itu? Nah, mungkin bisa ya mikir kayak bukan mikir lagi kayak aku jadi korban, tapi ya itu tadi kayak yang aku jelasin. Jadi mungkin dari kata-kata aku jadi korban, jadi kata-kata oh aku bisa kok belajar dari hal ini gitu. Jadi dari kegagalan itu tadi kita belajar ya, kayak tadi belajar apa ya yang harus diperbaikin untuk bisa ya semakin maju untuk di hidupnya sendiri gitu sih. Itu impactnya kan bagus ke diri sendiri tuh. Betul sekali kakak. Berarti nggak boleh negatif thinking dulu nih ya? Iya, jangan negatif thinking ya. Harus positif thinking. Negatif thinking dulu bahwa pasti aku gagal lagi kalau nyoba, itu nggak boleh berarti ya. Soalnya kan sebenarnya fase setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Iya benar. Kesuksesan setiap orang juga berbeda-beda. Kita nggak bisa samain manusia yang ini sama kesuksesannya dengan manusia yang ini. Sekalipun tadi dari ceritanya Lia sama-sama satu teman sekolah, ternyata kan jalurnya pun ternyata juga berbeda nih ya. Garis kehidupannya juga berbeda. Mungkin temennya Lia bisa masuk ke universitas itu karena ya emang dia ada tugas di universitas itu yang harus dia kerjakan dan dia harus selesaikan. Mungkin Lia nggak ada di universitas itu tapi di universitas yang lain, berarti ada satu tujuan atau ada satu fokus yang
ada di dalam dirinya Lia yang harus Lia kerjakan di universitas itu yang ya. yang Lia jalanin sekarang Iya, mungkin ya. Jadi pasti kan di setiap keadaan apapun yang kita alami pasti ada sesuatu hal yang bisa kita ambil lah ya. Iya, Ada benar-benar. Hal-hal hikmat, ada Hal-hal hikmah, baik. pelajaran-pelajaran hidup yang baik yang bisa kita ngerti gitu sebenarnya ya. Kalau misalnya kita mau sadar, Iya, Wes, benar. benar, Sadar iya itu toh. penting. benar. Sadar itu sadar terus kita menerima, oke nggak, iya memang aku gagal kayak gitu ya. iya. Ya kan, benar kan? benar, Iya. benar. Tapi kalau misalnya kita nggak jujur sama dirinya sendiri, gimana? Berarti kan harus terbuka, harus jujur Iya. juga sama diri kita sendiri, supaya kita bisa menerima dan kita bisa menyerap energi positif yang kita sudah Waduh, share. keren di banget episode sih, benar. sebelumnya. Ya kan? Iya. Kan kita harus menyerap energi positif sebanyak-banyaknya supaya Benar. apa yang kita pancarin pun itu juga positif gitu Iya. kan ke orang-orang di Dampaknya ke orang sekeliling juga kita, ya. benar. Iya benar. Iya, jadi ya harus berani ya Via, be brave aja kayak gitu. Terima bahwa kamu mengalami kegagalan itu bukan berarti segala sesuatunya itu selesai kayak gitu ya, enggak. Tapi itu adalah awal di mana kamu akan menuju ke pasti diri kita yang lebih baik nggak sih? Betul. Benar. Ya, jadi jangan bandingin dirimu sama orang lain, tapi bandingin dirimu sama dirimu yang kemarin aja. Bahwa kamu harus lebih baik lagi ke depannya. True. Ya, kayak gitu. Betul. Jadi ya itu yang mau kita bahas hari ini ya, Iya. tentang self pity kayak gitu. Jadi ya kita harap sih jangan lagi terjebak di dalam situ ya. Tapi nggak apa-apa, hadapi terus bangkit dan jalan lagi. Iya. Oke, see you next time Vi. Bye. Jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya ya. Let's find the truth.